Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pinta Septiani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, akan melaksanakan pra-observasi bersama Ibu Hoiriah. Ibu Hoiriah merupakan guru matematika di SMP Negeri 1 Limbur Lubuk Mengkuang. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu, selamat pagi juga Bu. Baiklah, hari ini kita akan sedikit berbincang pra-observasi namanya mengenai supervisi kelas yang akan kita lakukan agar Ibu dapat lebih mempersiapkan dalam proses pembelajaran nanti. Iya. Nah, tujuan saya melakukan supervisi kelas ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada Ibu, boleh Bu? Boleh, silakan Bu. Ya, yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai dalam pembelajaran nanti? Yang pertama, saya ingin siswa dapat menyebutkan unsur-unsur dari tabung. Dan yang kedua, saya ingin siswa dapat menyelesaikan luas dari permukaan tabung. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana rancangan metode yang akan Ibu gunakan di kelas nanti? Metode yang akan saya gunakan yaitu metode pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif. Selanjutnya, saya ingin tahu apa media yang akan Ibu gunakan nanti. Saya akan menggunakan media yang berupa alat peraga. Alat peraga ya Bu. Baik, kapan waktu Ibu akan melaksanakan supervisi kelas ini? Saya ada jam mengajar di kelas 9 pada hari Senin setelah jam istirahat. Setelah jam istirahat ya Bu. Baik, jadi hari Senin pada jam istirahat di kelas 9 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas dan mencatat hal-hal yang terjadi di kelas. Begitu Bu. Selanjutnya setelah saya melakukan supervisi kelas, kita akan sedikit berbincang-bincang lagi dalam kegiatan pasca observasi. Begitu ya Bu. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan pada pertemuan hari ini? Saya mendapatkan gambaran mengenai rancangan pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas nanti. Baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang pada hari ini. Sampai ketemu pada kegiatan observasi kelas dan kegiatan pasca observasi yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, hari ini Ibu akan mengajarkan materi tentang bangun ruang sistem yaitu Adapun tujuan pelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat menunjukkan bagian-bagian atau unsur-unsur dari tabung. Yang kedua, nanti kalian dapat menentukan luas dari permukaan tabung. Sudah? Nah, sekarang silakan duduk berkelompok masing-masing. Sudah ya? Ibu mau membagikan lembar kerja. Tapi sebelum membagikan lembar kerja, ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan bangun ruang sisi lengkung. Apa saja bangun ruang sisi lengkung yang kalian ketahui? Siapa yang tahu, tunjuk tangan? Apa Linda? Apa lagi? Betul? Betul. Di dalam kehidupan sehari-hari, bangun ruang sisi lengkung yang kalian sering temui itu contoh tabung. Apa yang di kehidupan sehari-hari yang sering ditemui? Kaleng susu. Seperti kaleng susu dan masih banyak yang lainnya. Terus untuk kerucut, ulang tahun. Terus yang ini? Bola. Yang bola apa nih? Bola voli dan lain sebagainya.
kelompoknya. Sekarang duduk di kelompoknya. Ini ada lembar kerja. Di sini sudah Ibu kasih petunjuk penggunaannya. Di sini ada materinya. Terus ada rumusnya dan soalnya. Ini ada lembar kerja yang akan kalian kerjakan per kelompok. Dibalikkan dulu ya. Silakan diskusikan per kelompok masing-masing. Di situ sudah ada petunjuk penggunaan lembar kerjanya. Silakan dilihat. Jika ada yang mau ditanyakan atau yang ada yang kurang paham boleh tanya. Untuk pengerjaan LKS ini Bu kasih waktu 10 menit. Nanti untuk presentasi itu 5 menit.
Sudah? Sudah semua? Sekarang yang terakhir, Ibu minta per kelompok maju ke depan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok siapa dulu? Ayo kelompok. Gio, maju ke depan Gio. Semua anggota kelompoknya maju ke depan. Ayo, terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya mbak, buku itu, oh iya, bu Ale. Ale, udah tunggu mbak. Ada gambar yang berbentuk tabur. Lihat salah bagian kelompok masing-masing. Ya lagi, untuk kelompok lain coba perhatikan itu sama tidak jawaban dari kelompok kalian. Ayo Liz. Geser sini Sarul. Ada sini. Coba kelompok yang lain kayak gitu kan. Permukaan tabung terdiri atas 3 bagian, yaitu bentuk tabung yang berbentuk lingkaran dengan luas tabung yang berbentuk persegi panjang, alas tabung yang berbentuk lingkaran. Jadi luas permukaan tabung adalah Ini ya hasil dari kelompok 1. Sudah? Boleh tepuk tangan. Berikan tanda checklist pada gambar yang berbentuk tabung yang pertama. Lihat punya kelompok masing-masing. Yang ini. Dan bagian 2 letakkan bagian tabung berikut pada nomor yang sesuai. Yang di atas disebut tabung.
yang ini disebut selimut tabung dan di bawah alas tabung, dan setengah dari alas dinamakan jari-jari tinggi dan diameter. Jika tabung dipotong gambar berikut, maka akan terbentuk dari tabung. Diminta dua jari-jari tabung yang tepat. Yang pertama yang ini dan yang kedua yang ini. Untuk tabung yang berbentuk lingkaran dengan luas kuadrat luas, dua selimut tabung yang berbentuk persegi panjang dengan luas P kali L 2 R kali T. Dan yang ketiga, alas tabung yang berbentuk lingkaran dengan luas R kuadrat. Jadi luas permukaan tabung adalah 2 R kali R tambah T. Bagian 5, tabung termasuk prisma karena memiliki alas dan tutup yang kongruent. Volume tabung, luas alas kali tinggi kuadrat R kuadrat kali T. Intinya itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bakal mempresentasikan bentuk tabung yang berbentuk tabung. Kita bisa lihat pada kaleng biskuit, ember, tong sampah, kaleng susu, gelas, dan bagian tabung bentuk tabung diameter, selimut tabung, tinggi, alas tabung, dan jari. Tutup tabung yang berbentuk lingkaran dengan luas R pangkat 2. Selimut tabung yang berbentuk persegi panjang dengan luas 2 R1. Alas tabung yang berbentuk lingkaran dengan luas R pangkat 2. Jadi luas permukaan tabung adalah 2 R ditambah 1 bagian tabung sudut yang masuk prisma karena memiliki alas dan kongruent. Tabung luas alas tinggi dikali tinggi. L tabung 2 R tambah P sama dengan 7 dikali 14. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah berani ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tertulis pada gambar yang menunjukkan ini. Bagian 2 letak bagian berikut pada gambar yang menunjukkan tujuh tabung, alas tabung, bagian 3 jika tabung dipotong seperti gambar berikut, maka akan terdiri dari tabung menunjukkan dua jari jari tabung yang satu itu ini. Itulah yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo,
ada checklist pada gambar yang berbentuk tabung. Pertama, tabung roti, ember, sampah, susu, gelas. Letakkan bagian tabung berikut pada peta yang sesuai. Bagian atas tutup tabung, yang di tengah selimut tabung, bawah alas tabung, jari-jari, tinggi, diameter. Bagian 3, jika tabung dipotong seperti gambar berikut, maka akan membentuk jari-jari tabung. Pilihlah 2 jari-jari tabung yang tepat. Yang pertama ini, kedua ini. Bagian 4, permukaan tabung terdiri atas 3 bagian, yaitu 1. Tutup tabung yang berbentuk lingkaran dengan luas R kuadrat 2. Selimut tabung yang berbentuk persegi panjang dengan luas P kali T sama dengan 2R kali T. 2R 3. Alas tabung yang berbentuk lingkaran dengan luas R kuadrat 2. Jadi luas permukaan tabung adalah 2R tambah T. Bagian 5, tabung termasuk prisma karena memiliki alas dan tutup yang kongruen. Volume tabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk setiap kelompoknya. Untuk yang terakhir, kesimpulan yang dapat kita pelajari hari ini. Abang lihat ini apa tadi? Unsur-unsur dari tabung tadi apa aja yang kalian lihat di LKS? Jalur tabung. Tutup yang mana? Ini Bawah. ini Selimut tabung. selimut, ini ke sini, ini ke sini, jari-jari. Jadi itu unsur-unsur dari tabung yang dapat kita pelajari pada hari ini. Coba Dina maju dulu ya, tunjukkan mana tadi yang ibu sebut, mana tutup, alas, selimut, sama tinggi, sama jari-jari. Coba perhatikan. Yang ini dinamakan tutup, yang di bawah dinamakan alas. Ini disebut dengan selimut, dan ini ke atas disebut tinggi, dan ini disebut jari-jari. Setengah dari jari-jari disebut diameter. Paham? Paham. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pinta Septiani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Gunung Provinsi Jambi. Saya masih bersama dengan Ibu Holia SPD sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Baik, pada kegiatan observasi pasca observasi hari ini, saya akan mengajukan pertanyaan pada Ibu mengenai kegiatan observasi kelas yang telah kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi. Pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Haidiah setelah diobservasi? Saya merasa deg-degan dan sedikit khawatir apabila saya melakukan suatu kesalahan dan belum bisa melakukan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Awalnya deg-degan ya Bu. Kemudian ya, bisa Ibu jelaskan kembali langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas. Baik, yang pertama saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Terus saya mengorganisasikan siswa ke dalam beberapa kelompok. Setelah itu saya membagikan lembar kerja siswa ke setiap kelompok. Selanjutnya saya membimbing setiap kelompok. Dan
saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil kerja per kelompok. Baik Bu, berarti begitu ya Bu. Menurut Ibu Hoilia, apa kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi selama di kelas tadi? Menurut saya, kekurangan dan kendala yang saya hadapi mungkin karena saya kurang memperhatikan kemampuan serta gaya belajar dan minat siswa. Ya, gaya belajar. Kemudian bagaimana Ibu mengatasi kekurangan atau kendala tersebut untuk pembelajaran Ibu selanjutnya? Saya akan mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, posisi tempat duduk disesuaikan sedemikian rupa agar siswa nyaman. Siswa yang terampil duduk sebelah siswa yang pasif, atau siswa yang suka bercerita duduk serempak siswa yang pendiam. Begitu, Ibu. Baik, mudah-mudahan yang Ibu rencanakan dapat dilaksanakan pada pembelajaran selanjutnya. Terima kasih pada Ibu Hoilia yang telah berpartisipasi dalam kegiatan mulai dari pra-observasi, observasi sampai kepada pasca observasi pada hari ini. Baik, cukup sekian kegiatan observasi yang kami lakukan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Her.